Di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat, kalian pasti menjumpai dan melakukan negosiasi. Supaya dapat bernegosiasi dengan baik, kalian perlu memahami struktur, bentuk, dan kebahasaan dalam teks negosiasi. Diharapkan kalian dapat menulis teks negosiasi secara kreatif dan aplikatif. Teks negosiasi yang kalian tulis itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan pengalaman pribadi ataupun orang lain yang bersifat faktual. Akan tetapi, ada pula teks negosiasi yang bersifat rekaan, tetapi logis berdasarkan ilustrasi tertentu. Sekarang, ikutilah kegiatan menulis teks negosiasi berikut ini. Orientasi masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tidak lepas dari kegiatan negosiasi. Negosiasi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan ataupun sudut pandang. Misalnya, saat akan menggelar kegiatan pameran produk atau hasil karya, kalian perlu bernegosiasi dengan pihak sekolah terkait waktu dan lokasi pelaksanaan pameran. Jika pameran dilakukan di luar sekolah, kalian perlu negosiasi dengan pemilik atau pengelola lokasi pameran. Hal tersebut salah satu contoh peristiwa yang membutuhkan negosiasi. Seperti yang telah kalian pelajari pada materi sebelumnya, pada kegiatan negosiasi pasti melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan atau sudut pandang. Perbedaan tersebut diselesaikan dengan bernegosiasi sampai akhirnya akan diperoleh persetujuan atau kesepakatan. Saat akan melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL, kalian mencari lokasi PKL sendiri, sehingga perlu bernegosiasi dengan pengelola lokasi PKL supaya kalian dapat melaksanakan PKL di tempat yang kalian inginkan. Saat akan menggelar pameran, kalian harus mencari dan menyewa gedung yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kalian. Namun, ada kalanya kalian harus bernegosiasi terkait biaya dan waktu sewa. Begitupun saat kalian menawarkan jasa atau produk yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Ada kalanya kalian harus bernegosiasi dengan pembeli. Coba renungkan masalah-masalah apa saja yang berkaitan dengan bidang keahlian kalian ataupun kalian hadapi di lingkungan sekolah yang dapat kalian tulis dalam teks negosiasi. Organisasi untuk belajar. Ada kalanya kalian mengalami kebingungan untuk menulis teks negosiasi. Sekarang, kalian berlatih untuk menulis teks negosiasi dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan topik teks negosiasi. Topik teks negosiasi dapat diperoleh dari pengalaman pribadi kalian ataupun orang lain yang sering kalian jumpai. Pilihlah topik negosiasi yang berkaitan dengan bidang keahlian kalian yang kalian ambil sehingga aplikatif. Contohnya, ada lokasi pameran, lokasi praktik kerja lapangan atau PKL, kegiatan jual beli produk ataupun makanan, ataupun jual beli karya seni yang kalian buat, dan adanya kegiatan pentas seni. Langkah yang kedua, kalian perlu menentukan pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam negosiasi dapat perseorangan ataupun lembaga atau instansi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pihak yang terlibat disesuaikan dengan topik. Contohnya, ketua panitia dan vendor, ada koordinator PKL dengan pembina PKL, penjual dengan pembeli, perwakilan peserta didik dengan pejabat pemerintah setempat. Langkah ketiga, menentukan perbedaan kepentingan. Negosiasi terjadi karena adanya perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, tentukanlah perbedaan kepentingan antara pihak yang terlibat dan sesuaikan dengan topik yang kalian pilih. Contohnya, adanya perbedaan lokasi pameran, adanya perbedaan lokasi PKL, perbedaan harga dan kualitas, dan perbedaan jenis dan waktu kegiatan pentas seni. Langkah yang keempat, menentukan kesepakatan atau persetujuan. Kesepakatan dapat dicapai melalui proses tawar-menawar atau perundingan. Contohnya, adanya kesepakatan lokasi pameran, adanya kesepakatan lokasi PKL, kesepakatan harga dan kualitas barang, serta adanya kesepakatan jenis dan waktu kegiatan pentas seni.
Langkah yang kelima, menyusun kerangka teks negosiasi. Dalam menyusun kerangka teks negosiasi harus sesuai dengan struktur teks negosiasi yang meliputi orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan atau kesepakatan, dan penutup. Langkah yang keenam, mengembangkan kerangka teks negosiasi. Kerangka teks negosiasi yang telah kalian susun dikembangkan menjadi teks negosiasi yang utuh. Dalam mengembangkan kerangka, kalian perlu memperhatikan pilihan kata dan kalimat, konjungsi, dan penulisan tanda baca. Langkah yang terakhir yaitu langkah yang ketujuh, menyunting teks negosiasi. Sebelum teks negosiasi dipublikasikan, perlu dilakukan penyuntingan terlebih dahulu. Kegiatan penyuntingan dapat kalian lakukan secara sendiri atau mandiri, tetapi kalian dapat meminta bantuan orang lain supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Pembimbingan untuk pemecahan masalah. Setelah memahami langkah-langkah menulis teks negosiasi, lakukan praktik menulis teks negosiasi secara mandiri. Kalian dapat melakukan wawancara atau mencari informasi dari berbagai sumber untuk mengumpulkan informasi sebagai bekal kalian menulis teks negosiasi. Untuk membimbing kalian menulis teks negosiasi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tulislah topik yang aplikatif dengan kompetensi keahlian kalian. Yang kedua, tulislah pihak yang terlibat, kepentingan, dan kesepakatan yang akan dicapai. Pengembangan dan penyajian hasil karya. Pertama, buatlah kerangka teks negosiasi. Yang kedua, kembangkan kerangka tersebut menjadi teks negosiasi yang utuh. Pilih bentuk teks negosiasi yang kalian inginkan, akan berbentuk narasi ataupun akan berbentuk dialog. Yang ketiga, unggah teks negosiasi pada kolaborasi interaksi digital untuk mendapatkan masukan dari teman dan pendidik dalam rangka menyunting teks negosiasi. Keempat, teks negosiasi yang telah disunting harus kalian revisi sehingga menjadi teks negosiasi yang baik dan menarik. Kelima, publikasikanlah teks negosiasi di media sosial kalian seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, dan Thread. Keenam, pamerkan teks negosiasi tersebut pada pameran digital untuk mendapatkan tanggapan dan penilaian dari temanmu ataupun dari pendidik. Pada saat kegiatan pameran digital, kalian akan menganalisis dan mengapresiasi karya teman kalian. Analisis dan evaluasi. Bersikaplah jujur terhadap diri sendiri untuk mengevaluasi keterampilan menulis teks negosiasi. Berilah tanda centang pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan kalian dan lengkapi dengan rencana tindak lanjut, yaitu rencana selanjutnya untuk meningkatkan atau memperbaiki keterampilan menulis kalian. Selamat menulis teks negosiasi yang kreatif dan aplikatif.